Welcome to Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Ya ampun, aja-aja ada loh jasa-jasa zaman sekarang. Iya, Masa makanya jasa nikah itu siri tapi kayak gitu. posternya udah proper banget ya, kayaknya pengen ngajak banget nikah siri gitu. Jangan, itu jadi kontroversi No, soalnya. ya, nggak Jangan mau. sampai, soalnya nggak tercatat loh. Iya. Kamu jangan jadi korban nikah siri loh. Aku mah enggak, kamu mungkin. Aku enggak dong. Enggak juga By the way, ya. kita belum nyapa nih pemirsa di sana. Selamat hari Senin Selamat untuk... hari Senin, how was your weekend pemirsa? Aku dulu dong, selamat hari Senin pemirsa. Selamat hari Senin untuk kamu yang ngangenin, Cila. Asik. Aduh, udah, jangan gitu. Mbak. Udah. Hari ini kembali di hari Senin. Betul banget, hari ini spesial banget. Bukan karena kamu pastinya, Enak aja, coba ulang sekali lagi Pak. tapi karena tamu kita ini anak-anak yang spesial. Iya. Ya, kita ini kedatangan anak-anak asuhan Bapak Nur Ahdi. Bapak Nur Ahdi, kita mau lihat dong yang spesial-spesial. Pengen tahu kan? Mau lah. Kita lihat dulu nih video ini. Kita lihat bareng-bareng. Capcus, let's go. Sambut. Pak Ahdi bersama dengan anak-anak spesial. Dan juga Fadara. Fadara. Kita sambut nih. Oke, hai, Halo. selamat pagi. Hai. Di sini Ya, Mas, di sini ganteng Mas. banget. Di Yeay. sini dong. Hai. Salim dulu. Datangin Halo, dulu Pak. nih. Halo. Hai. Halo, kamu siapa namanya? Kenalan dulu ke pemirsa. Mana kameranya tuh? Kenalin ke pemirsa, nama kamu siapa? Dapa. Kalau yang ini? Fadlan. Fadlan. Yang satu lagi? Rafif. Oh gitu sih? Rafif. Rafif. Fadara boleh duduk dong. Ya, ayo kita duduk dulu. Silakan. Ayo, Fadlan. Sama Pak Ahdinya juga duduk. Apa? Sedih. Apa? Ini sedih. Kenapa? Tadi sedih katanya Pak Adi, ada di TV sedih. Oh iya, kok sedih? dong. Seneng. Sayang. Seneng. Peluk dulu. Apa? Nah, ini adalah anak-anak spesial Iya. yang diasuh langsung oleh Oleh Pak Ahdi. Pak Ahdi. Pak, ini kan hits banget nih di media sosial nih ya. Ini gimana sih awal mulanya? Awal mulanya memang saya mendedikasikan karena kan banyak yang masyarakat belum paham terhadap anak-anak dan masih banyak yang menganggap ini adalah tantangan kita ya sebagai guru ya. Akhirnya kayaknya untuk masuk ke sosial media kayaknya anak-anak ini ternyata bisa loh as a talent. Sangat bisa gitu. Oke. Pak, dipotong dulu. Ini Boleh kenapa nih, diceritain dulu Dava? dong, sayang kenapa? Kamu terharu ya? Kenapa? Terharu tadi masuk TV. Iya, Nih, Pak Adi. Ada tisu nih, dilap ya. Aku bantu lap ya. Dava, lihat Pak Adi. Sayang. Dava, lihat Pak Adi. Kenapa? Tuh, Pak Ahdi. Kenapa? Ini ya, Kenapa mau minum nggak? seneng dan sedih. Seneng dan Seneng dan sedih, mixed feelings ya. Jadi memang kemarin juga kan kita live juga kan. Nah, Dava ini setelah besoknya Iya. dia ngabarin ke nelpon ke mama Dava, ke bunda. Kan Dava lagi di kamar posisinya. Tiba-tiba lagi nangis. Ini cerita dari bunda ya. Emang kenapa bun? Ya Pak Adi nangis. Dia baru tahu ternyata dia tuh masuk TV ya katanya. Bunda saya sedih tapi saya seneng. Seneng ya. Seneng kan apa ya ada di sini ya? Seneng dong, ketemu aku Seneng seneng ya? nggak? Ketemu kita seneng nggak? Di pagi-pagi seru ya. Kalau kalian gimana? Seneng juga nggak masuk TV? Seneng nggak? Seneng. Seneng dong. Seneng dong. Seneng dong. Pak Adi, Iya. tapi kan belakangan ini kan banyak memang yang berprofesi sebagai guru, tapi nggak banyak yang memilih jalan ini kan. Ya. Nah ini gimana nih? Apakah ada treatment khususnya? Jadi karena mungkin saya bingung ya kalau ditanya kayak gitu mas. Sebetulnya memang pemfokusan keilmuan itu yang pertama. Yang kedua, kalau treatment khusus itu, apalagi kan Pak Adi sabar ya. Padahal, contohnya gini ya Mas Ena, semakin kita mencintai seseorang, rasanya cinta itu gak ada. Yang ada itu tulus ya. Begitupun dengan anak-anak. Semakin kita ditemukan, semakin kita sabar, kayaknya makin lama itu bukan sabar. Yang ada itu rasa tulus, memberi dan memberi gitu. Nah Pak Adi, tapi ngomong-ngomong tentang pekerjaan guru tersebut nih, aku punya fun fact sebenarnya untuk Apa Pak Adi. tuh? Karena katanya sebetulnya Pak Adi ini awalnya nggak mau jadi guru karena gajinya kecil. Emang iya Pak? Mungkin boleh dong diceritain Pak, memang iya seperti itu. Dulu saya setelah lulus itu sempat jadi kepala sekolah. Sempat jadi kepala sekolah di sekolah khusus swasta. Di sekolah swasta. Akhirnya emang pada saat jadi kepala sekolah itu emang nggak apa-apa nyebut harga ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Fun fact-nya adalah
digaji sebulan itu 1 juta. 1 bulan? 1 bulan 1 juta. 1 juta? Dengan kondisi yang kayaknya untuk jadi guru, udah ah. Apalagi lelaki kan Mas ya? Untuk jadi guru kayaknya banyak tanggung jawabnya. Banyak tanggung jawabnya gitu. Akhirnya, tapi semakin saya mendalami, ternyata saya menemukan titik di mana saya bener-bener merasa bersyukur. Bersyukur banget sama anak-anak. Pak, tapi hal-hal unik yang sebenarnya ditemukan menyenangkan saat menjadi guru anak-anak spesial ini apa sih Pak? Uniknya, anak-anak ini moodnya berubah-berubah, naik turun, itu unik. Terus yang pertama, saya menganggap bukan saya yang sebagai guru, tapi anak-anak yang sebagai guru. Maksudnya gimana tuh? Banyak yang Contoh, dipelajari. saya lagi belajar, tiba-tiba Dava, Pak Adi, saya sambil makan boleh? Boleh nggak apa-apa, buka dong, buka snacknya, acak-acakan di meja. Manusia pada umumnya mungkin akan marah atau ngasih arahan. Ya. Tapi tiba-tiba Dava langsung pegang dadanya, alhamdulillah. Berarti kan itu kan dalam banget kan, poin pentingnya itu dalam banget. Kadang kita manusia itu nggak pernah punya sudut pandang ke arah sono. Cuma anak-anak saya anggap itu sebagai guru saya sendiri. Makanya saya banyak belajar. Tapi Pak, untuk menghandle moodinya mereka nih gimana? Kalau buat Pak Adi sendiri ada treatment khusus kah? Atau emang mempelajari hal-hal kayak gitu tuh kan cukup sulit ya Pak ya? Iya, betul. Jadi untuk moodi anak-anak itu, kadang kita itu perlu ngikutin apa maunya dulu. Makanya kalau saya ada yang pengen diarahin, one on one, man on man, satu-satu. Kamu maunya apa? Iya. Kalau misalkan pengen minum, ngomong dulu minum. Oke. Ngomong dulu minum. Oke. Kamu apa gitu. Tapi Pak Hadi, ini kita juga punya video Pak Hadi melatih kesabaran mereka. Kita lihat bareng-bareng nih. Ketika melihat masjid, kita harus A. Masuk untuk sholat, B. Bermain. Bermain. Nah, kita itu harus sholat atau bermain? Haji. Jawabannya ada 2, sholat apa main? Sholat. Nah, berarti sholat yang mana? 14. Berbuat baik kepada orang lain adalah A. Diperintah Allah, B. Dilarang Allah. Allah. Jadi kalau kita berbuat baik kepada teman, itu diperintah Allah atau dilarang oleh Allah? Allah. Iya, diperintah apa dilarang? Nggak boleh dilarang, berarti diperintah. Oh ya. Berarti jawabannya apa? Allah. Allah semua juga jawabannya juga Allah, dua-duanya juga dilarang diperintah. Waduh, itu cara ternyata ya. ngajarnya sabar banget emang harus Iya, begitu. cara melatih kesabaran. Itu gimana sih, boleh diceritain nggak, Mas? Ya itu kebetulan memang video lagi pada saat ujian. ya? Pada saat ujian. Memang kalau sama anak-anak itu kan ada beberapa fase. Iya. Ada beberapa fase. Nah, terus dari pertanyaan itu jawabannya cuma cukup 2 aja. Jadi mana yang lebih rasional gitu. Cuman kalau anak-anak nih biasanya yang terakhir aja yang dipilih. Tapi dijelaskan kembali. Oh gitu ya, berarti treatmentnya memang harus sabar dulu yang utama nih. Benar. Pak Hadi berapa lama udah menjadi guru di sini berarti? Alhamdulillah hampir 5 tahun untuk menjadi guru SKH. Oke. Kita ini tahu kan, mereka ini suka bikin konten dan juga pengikutnya banyak. Itu gimana ceritanya? Kita bakal tahu sesaat lagi, tapi setelah yang satu ini. Tetap di Pagi-Pagi Seru! Pasti seru! Kamu kenapa sih sering nyelek-nyelekin Pak Hadi? Banyak yang tanya loh. Kan yang paling gemes kan kamu, bukan Pak Hadi. Ya, kamu tadi. Hah? Terus. Iya kan Pak Hadi biasa aja, pasti udah punya istri. Emang kamu mau jadi istri Pak Hadi? Enggak. Enggak kan? Ya udah kan nggak boleh. Iya, terus kenapa megang-megang pipi Pak Hadi? Gemes. Kalau gemes nggak kayak gitu caranya. Ini nih. Tuh. Gemes itu bilang Pak Hadi, saya gemes. Ini. Coba ngomong Pak Hadi. Tadi aku gemes. Nah, udah cukup kayak gitu aja, nggak harus menyelek pipi. Ya, dong nih. Ini cukup istri Pak Hadi aja yang kayak gini. Enak. Soalnya kan ini udah punya istri Pak Hadi. Kok gitu? Ya, selamat lah. Apa? Selamatin. Biar selamat? Iya. Emang kamu kenal orang selamat? Iya. Nggak usah. Ini sama
Pak Nur Ahdi dan juga Fadara. Fadara. Ya udah komplit banget di sini. Benar. Pak, ini gimana sih cara ngebangun kepercayaan diri dari anak-anak yang luar biasa ini? Karena kalau anak-anak itu kan ada kayak feeling tersendiri ya, punya perasaan tersendiri. Untuk membangun memang kita harus melepasi batasan tembok kepada anak bahwa kita memposisikan kita itu sama. Nah, Pak Adi, tapi aku punya fun and fact lagi nih, balik lagi. Kalau banyak masyarakat ini yang mengira kalau Down syndrome ini adalah sebuah penyakit, yang padahal itu adalah bawaan keadaan gitu. Memang iya Pak, dan mungkin dijelasin juga Pak Adi. Ya, jadi memang banyak yang menganggap masyarakat ini adalah penyakit. Nah itu saya ngerasanya sedih banget ya, Mbak ya. Padahal ini adalah keadaan yang memang kita harus dituntut untuk mencintai tanpa syarat. Harusnya kayak gitu. Iya. Itu awareness pemirsa harus dibangun ya, insightful loh itu. Maksudnya biar semua orang tuh tahu kalau Down syndrome itu bukanlah penyakit. Tapi ada hal unik juga, di mana katanya memang ini kadang lupa-lupa sama nama Pak Ahdi ya? Ya. Dari murid ini. Ini namanya siapa? Gandol. Terus gimana tuh Pak kalau kayak gitu? Ya, yang nggak gimana-gimana. Memang keadaannya kayak gini. Cuman memang untuk pembelajaran ke anak-anak itu harus berulang kali. Tapi ada pendekatan lagi nggak ketika awal baru ketemu lagi, ada nggak kenal nih sama Pak Ahdi misalkan atau gimana? Contoh ya. Kita lagi di sekolah, meskipun dia langsung ngejar, langsung salaman, langsung peluk. Pak Ian, saya anggap nggak apa-apa lah, salah nama juga. Yang penting rasanya itu anak-anak punya feeling tersendiri. Oh berarti yang dilupain itu adalah namanya, bukan feel-nya tapi bukan ya? feel-nya. Oh gitu. Kayak lagu lupa nama ingat rasa. Bukan beda ya tapi ya. lagi itu. Beda ya. Pak Adi, Iya. ini kan aktif juga di media sosial. Nah ini yang tadi mau ditanyain nih. Iya. Ini ada nggak sih pemilihan khusus kayaknya anak-anak yang bagus untuk bicara di media sosial yang A, B, atau C gitu? Jadi memang untuk di ke media sosial, saya pribadi tuh melihat bagaimana potensi anak. Potensi anak dulu. Ini anak ini bisa nggak ya kira-kira? Dan memang awalnya itu nggak diharuskan. Cuma karena keisengan saya. Kayaknya perlulah untuk menyebarluaskan karena memang kan masih banyak yang menganggap tadi ya. Masih banyak menganggap tadi. Akhirnya ternyata saya juga nggak nyangka ternyata kan alhamdulillah ya anak-anak bisa sebagai kiblatnya teman-teman Down syndrome-nya. Jadi kan banyak yang nge-DM tuh, alhamdulillah Pak, makasih banyak. Semenjak saya tahu konten Bapak, saya meyakinkan diri untuk anak saya sekolah. Itu kan rasa bahagia sendiri ya bagi saya. Pak, tapi reaksi masyarakat tuh gimana sih Pak? Ada yang menganggap ini Bapak malah eksploitasi kah bahasanya atau gimana tuh Pak? Mungkin untuk di awal itu masyarakat menganggap bahkan diskriminasi anak-anak. Aneh, dan sebagainya. Itu loh tisunya loh. Jangan diaras loh. Atraksi terus tuh ini dari tadi atraksi terus ada aksinya ada aja tuh. Lanjut Gimana Pak? Jahil banget nih Rafif nih. Cuman memang kalau kita sudut pandang kan pasti punya sudut ya. Itu selalu selalu memposisikan untuk luas pandang. Jadi biar mendobrak batasan-batasan pandangan yang punya sudut. Ternyata memang alhamdulillah kan teman-teman sekarang sering diterima di tempat publik juga, public space gitu ya, kayak rumah sakit, kayak mall dan sebagainya. Teman-teman itu nggak ada mata yang lihatnya negatif mungkin ya. Kan dulu kan banyak banget ya. Dulu tuh kayak ih apa sih gitu. Sekarang udah alhamdulillah. Oh iya, jadi sekarang itu bukan menjadi hal yang aneh lagi atau gimana, tapi udah diterima ke masyarakat. Salah satu faktornya adalah karena Mas Ahdi ini memberikan pesan yang baik. Yes, betul sekali. Tapi kita pengen tahu dong. Jadi kira-kira ada hobi-hobinya nggak sih dari masing-masing anak-anak ini? Ada hobi-hobinya. Apa tuh? Fadlan, kamu hobi apa? Hobinya apa? Kamu sukanya ngapain? Madam. Pemadam dia. Itu cita-cita. Dari tadi itu cita-cita. Cita-citanya jadi pemadam. Hobinya mungkin nyiram bunga dulu kali ya. Iya, latihannya dari situ dulu Itu dia. awalnya. Kalau yang lain Rafif hobinya apa, Vip? Apa penelitian? Apa? Yang gini hobinya apa? Berenang. berenang, pemadam, hobinya nyiram-nyiramin. Iya. Terus Satu ini berenang. masih berhubungan sama air, berenang. Berenang. Satu Kamu lagi? Yang hobinya terakhir. apa? Tor. Enggak, hobi-hobi. Yang biasa di rumah tuh kalau habis sholat subuh ngapain? Aku. Nyapu. Oh nyapu, kebersihan. Betul. Dan semuanya Sebagai dari iman ya. komplit. Iya, tapi ini kita pengen lihat dulu ada video ekstrakurikulernya dari anak-anak luar biasa ini. Mau dong. ya, bisa. Kita lihat Kita lihat. bareng-bareng.
kita renang, baca doa dalam hati, mulai. Dan terima kasih, amin ya rabbal alamin. Rafif, siap? Oke, yuk loncat. Langsung renang Pip ya. 1, 2, 3. Jago banget Rafif. Wih, freestyle guys. Freestyle. Wih, oke. Adam siap? Adam. Ayo Adam. 1, 2, 3. Renang ya Adam. Mana berenang? Siap Jabar. 1, 2, 3. Fadil siap? Siap. Yo, siap. 1, 2, 3. Lompat. Aldi siap. 1, 2, 3. Iya. Hilmi siap nih? Ya, awas kedodoran sananya. Yo, 1, 2, 3. Tiduran. Kok bisa nempel ya? Mau takut. Hah? Kok takut sih ya, cewek mendem ya? Iya, ajak namanya no kayak Adam nih, contohin Dam. 1, 2, 3, no. Coba sana kejar. Ah, gitu dong. Tuh, ketemu ya. Ayo berenang yang cepet Dam. Terus Dam. Terus. Berenangnya. Kalau dilihat dari videonya, kayaknya Iya. yang paling jago renang di sini itu Rafif. Iya, Rafif, kamu kenapa kok keren banget bisa nggak takut sama air? Ayolah. Namanya kucing takut sama air. Iya bener Ya juga. enggak lah. Kok bisa Itu jago berenang kayak gitu? latihannya berapa lama? Latihan Rafif udah cukup lama, Mas. Jadi memang sampai hari ini pun masih rutin sama orang Awalnya tuanya. yang ngarahin ke berenang siapa berarti Mas? Orang tua, orang Oh tua. orang tuanya yang milih. Karena Rafif awalnya seneng kalau dari mamahnya bilang tuh seneng. Ih, langsung ya. Langsung. Berarti untuk latihannya sebenarnya ada treatment ekstra ya? Ada kelas khusus. Oh, ada kelas khusus. Itu kan video itu kan lagi ekskul sekolah yang mungkin sebulan sekali gitu kan. Oh oke, itu kalau ekskul kayak gitu berarti mereka yang pilih juga? Apanya? Ekskul masing-masingnya kayak ada yang berenang kan biasa ekskul Iya ada betul. banyak. Pilih Oh oke, ada musik juga? Musik ada. Dari antara mereka juga ada yang ikut musik nih? Nanti mau dong. nyanyi dong, nanti ya. Nanti nyanyi ya. Jadi Oke. kalau musik itu memang kadang kita di hari apa gitu bareng semuanya. Oh, jadi oke. penasaran deh Mas, kalau misalkan ada ekstrakurikuler yang banyak gitu, itu sebenarnya yang milihnya anak-anak pengen A, B, C atau Mas Ahdi nih? Guru yang menentukan. Karena kan kita asesmen terlebih dahulu. Ini arahnya kemana nih? Anak-anak nih arahnya kemana? Misalkan Rafif kayaknya lebih prefer ke berenang. Dava misalkan kayak arahnya ke leadershipnya ada, mungkin diarahkan ke pramukaan dan sebagainya. Jadi memang guru itu bukan dituntut. Guru itu harus membiasakan diri agar punya indera keenam. Menerawang ya, keenam mereka sukanya anak-anak, kemana, ya, masuknya ini. cocoknya kemana. Arahnya kemana nih? Ada yang pernah gitu. nolak gitu nggak sih, Mas? Ya selalu mungkin dari anak-anaknya ada yang nggak mau nih. Nah itu fungsinya apa namanya friendly, fungsinya sense of belonging gitu Oh, kan. iya, benar. Tidak ada jarak dan sebagainya. Ngomongin masalah musik, Asik, ada apa nih? ini kan kayaknya jiwa seninya tinggi banget nih dari tadi nih. Semana tuh tingginya? Yes, makanya ini tamu istimewa kita selanjutnya. Iya. Kata Bang Mai sih ini jago musiknya nih. Berarti ada Bang Mai juga? Mana Iya, Bang Mainya aja nggak ada? makanya ini nungguin kan? Pagi-pagi seru, jangan bersedih. Aku bawa seseorang dan sesuatu. Assalamualaikum. Tak dulu, nggak kaget. Bang Mai, ini yang jago main musik. Ini yang jago main musik, Pak. Kenalin dulu dong. Namanya Westlife. Westlife. Westboy. Kalau Westlife udah bisa aja. Westboy. Dia kesini mau nyanyi, Pak. Mau nyanyi bareng mereka juga Mau nanti? nyanyi bareng Fadlan, Afif, dan Davam. Keren. Oh,
asik nih. Tapi kapan nih? Ntar Pak, segmen berikutnya aja kan. Ya udah pemirsa nanti Ya udah, jangan sekarang. kita Tadi udah asik banget. sambil nyanyi bareng-bareng juga ya. Nih Pak, nih. Tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Balik lagi di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Iya memang bener-bener. Saya enak gak teh? Enak gak teh? Enak gak gimana? Kata Pengen saya sekali lihat enak, lagi-lagi, jempol ampun. aja. Tapi Kalian kita suka makan bakso Malang juga nggak? Suka Enggak suka. emang nggak suka. Beneran. sukanya makan apa? Makannya apel. Maunya apel. Oh, Sukanya sukanya. apel sehat ya kamu? Ayam. Ayam. Itu sehat. Telur. Telur. Terus Sehat lebih semua. sehat lagi, protein nggak kayak kamu minyak-minyakan terus seblak mulu. Kamu kok tahu banget aku sih? Iyalah. Tapi Iya. kita pengen tahu performnya dong. Mau dong, iya Ini dong. kan udah Udah diundang. Pak, udah saya bawa kemari didiemin aja temen saya. Makanya kita dengerin bareng-bareng. West Boy. Let's go. Let's go, West Boy. Nah, ini dicocok tuh. Ikut nyanyi, ikut nyanyi. Iyo pagi-pagi seru. Let's go. Thank you. Keren. Udah. Udah bu. West Boy. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol sama West Boy, katanya dari 3 orang ini ada yang bisa nge-rap juga. Serius? Yes. Mau dong. Pak, siapa yang bisa Siapa nge-rap, Pak? Nandol. Semua? Oke, let's go. Kita coba Kita juga coba deh. dong. Di tes dulu. Kita coba. Mic-nya, Iya, mic-nya. Mic-nya mana, Mic? Mik, tak dulu lagi. Mana Mic? Mana Mic? Ini, Mana ini, Mic? ini, ini. Oh, ini. Ayo. Ini Pak. Ayo. Oke. Silakan. Fadlan, Afif, sama Dava, coba. Padahal ngelawan West Boy dong. Good, Iyalah. saingi. Ayo. Yeah. Come on, put your hands up in the air. Yeah. Kita panggilkan driver is number 1. Oke. Fadlan. Let's go, J. Fadlan. J. Kurang keras ya musiknya. J. Udah nyala Oke. 1, 2, 3, go. What is your name? Siapa namanya? Fadlan. Oke. Asik. 1 tambah 1 2. Asik. 2 tambah 2 4. Oke, this is rapper Dava. Yo. Siapa namanya? RT 2. Itu rumah kamu di RT 2. Namanya siapa? RT 2. Nama Dava. Ulah. Namanya siapa? Omi. Dava, oke. Rumahnya di mana? Seko. Ciberkok. Yo, keren. Yo, di special perform. Rafif. J. Oh. Yuk. Ya teka. Namanya siapa? Apip. Hobinya apa? Dan apa-apa. Gak apa-apa hobinya. Ya, hobi mah gak apa-apa. Yo. Yuk. Suka makan apa? Cuci. Nyala. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Bukan hanya West Boy, tapi juga Fadara ini bisa nge-rap. Tentunya bisa. Iya dong. Thank you Fadara. Thank you Mas Adi. Ya, sama-sama. Kita duduk lagi nih. Jadi rap ini bukan hanya untuk hiburan aja, Iya. tapi juga untuk media belajar. Belajar, Tadi kan iya. 2 tambah 2 4 tuh. Ini nggak 1 bisa, tambah 1 Pak. 2. Pulangnya sama siapa? Aduh sendirian. Kesian. Udah. Tapi ngomongin masalah West Boy ini kayaknya otentik banget karena dia menggabungkan bukan masalah ya. Banyak. Genre rap Heeh. dan juga Sunda, bahasa Sunda. Sunda. Itu gimana boleh Iya, diceritain, Bang. Bro? Jadi sebenarnya awalnya itu nggak sengaja sih. Kenapa tuh nggak sengaja Nggak sengaja. tiba-tiba? Nggak sengaja. Udah Karena kayak iya enggak kesalahan serius, tuh nggak sengaja. serius nggak sengaja. Itu tuh aku bikin rap. Kenapa bilingual? Inggris Indonesia, Iya. terus ada Sundanya. Iya. Karena kalau full Sunda tuh nggak bisa. Oh, Karena oke. itu tuh orang-orang tertentu, maksudnya kayak gimana ya? Orang-orang tertentu aja gitu Iya. yang bisa nge-rap pakai bahasa Sunda. Yang ngedelivernya itu bener-bener bisa gitu. Kalau aku belum bisa jujur karena masih baru-baru banget. Oke, tapi itu keren sih tadi. Tapi ngomong-ngomong soal rapper sekarang, katanya aku punya fun fact nih tentang West Boy. Apa tuh? Katanya abang itu 4 bulan lalu masih bekerja di ekspedisi dan juga pernah menjadi OB selama 2 tahun. Emang Serius? Iya betul. Wow, Kok bisa? ceritain dong. 4 bulan yang lalu masih jadi
kurir. Terus 2 tahun 2021 2022 lah itu di OB di salah satu terminal di Garut. Terus bermusiknya mulai kapan tuh? Kalau bermusik, main musik tuh sebenarnya dari kecil udah main musik. Oke. Dari SMP musiknya musik metal malah. Oh justru metal. Tiba-tiba ke hip hop gimana nih? Misi kayak orang mau ngomong nih. Iya, cuma gini doang, Mbak. Elah ngalangin. Gitu Tiba-tiba ke aja. hip hop, kenapa tiba-tiba ke hip hop? Karena main band tuh selalu bubar. Kalau hip hop tuh kan sendiri ya. Iya. Nah itu juga sesuai dengan fun fact juga nih. Karena Apa banyak katanya banget fun fact-nya? Brandingnya, ya udah nggak usah. Oke, satu. Oke. Satu lagi kasih Iya. ya. Karena abang ini brandingnya hip hop, tapi Iya. ternyata beneran yang didengerin sehari-hari adalah metal. Iya, musik metal malah yang didengar sehari-hari itu. Jadi sebenarnya yang disukain genre apa nih bang? Sebenarnya semua genre suka. Tadi juga ada. Karena tidak mau mengkotak-kotakan maksudnya. Cuman iya. untuk saat ini aku lebih nyaman di hip hop. Karena tidak terpecah gitu. Harus gimana. Just myself doang sih itu. Just myself and I. Asik, kalau kamu udah dateng lu. Tapi ini kan kalau misalkan kita lihat genre metal gitu ya, udah Iya. banyak lah yang pakai bahasa Sunda, bahasa apapun itu. Tapi kalau rap ini kan kental dengan kultur Amerika nih. Iya. Memang gimana respon orang-orang ngedenger rap dicampurin Sunda, dicampurin Indonesia? Banyak sih sebenarnya responnya tuh kayak respon miring ada. Cuman alhamdulillahnya. Sabar. Oke. Alhamdulillahnya tuh responnya tuh baik. Alhamdulillahnya responnya baik dan mereka menganggap kayak kamu membawa Sunda ke ranah yang lebih jauh gitu. Oh. Seperti itulah. Gitu. Keren Bang Maih temennya. Keren. Temennya keren. Keren, Pak. Jujur. Itu waktu nge-rap bisa nge-rap pas lagi nganter paket atau gimana? Kan biasanya kalau biasanya kan Serius? gimana alamatnya aku tak Iya, tahu. keren, serius. Kita pun nggak bisa minta COD nggak ada duit. Biasanya nge-rapnya ngedumel nih. Kalau yang Ngedumel, COD nggak ada orangnya gitu. Oke. Gimana tuh belajarnya tuh? Kalau aku belajarnya sih lebih ke nulis-nulis doang sih. Oh. Siap. Karena sebenarnya kalau nge-rap tuh dari sekolah juga udah diajarin kayaknya ya. Iya. Kayak bikin puisi, bikin pantun sebenarnya nggak jauh beda kayak gitu sih sebenarnya. Oh, gitu. Kang Westboy Kang sama Westboy. Kang Ahdi. Kang Ahdi, Mas. Oke. Terinspirasi buat ntar dulu Om Gil ngomong nih, nanti kita gantian diomelin mulu Om di sini. Nanti kita gantian. Lanjut Om. Terinspirasi bikin lagu, gimana caranya, gimana kepikirannya? Banyak. Jangan dulu dijawab. Kirain Oh nanti ini gapnya panjang banget ya waktunya. Enggak Pak. Kapan jawabnya? Abis ini terjawab semua pokoknya. Oke. Tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Keren. Semangat banget hari ini. dong. Hari ini spesial banget. Tapi Yunike tadi kayaknya ada yang mau ditanyain. Ini tanyain Apaan? dong Tanyaan apaan? ke mereka. Aku sebenarnya ke Mas Westboy sih. Mas Westboy. Westboy ya, Mas Westboy. Kang Westboy. Westboy Gini, ya, Kang. Westboy. Gini Kang, kemarin katanya sempat tampil di Pestapora. Iya. Acara-acara musik gitulah. Itu Iya, keren banget. Bikin lagunya berapa lama tuh, Bang? Itu yang lagu yang kemarin hype. Judulnya tuh Garut Jang Dunia. Weh, mantep banget. Ngerti nggak apa? Enggak sih. Garut Jang Dunia tuh Garut buat dunia gitu. Nah, Keren banget terus. Itu tuh 1 minggu pengerjaannya. Heeh. Aku Itu sama berarti anak-anak 1 minggu. 1 minggu itu udah dari kasar sampai Sampai halus. iya. apaan emang dia amplas? Dari kasar apa jadi gitu loh Iya. maksudnya. Sama lirik-liriknya, sama Sama nadanya juga lirik-liriknya. semuanya kayak gitu. Dapat inspirasinya dari mana, Bang? Dapat inspirasinya karena ya maksudnya kita manggung di ibu kota Heeh. as a rapper. Heeh. Dan banyak gitu rapper di ibu kota yang lebih bagus daripada kita. Kita juga mengakui itu gitu. Tapi apa pembedanya dari kita gitu? Apa yang bisa diingat sama mereka? Ya udah kita ambil budayanya Tapi aja. kalau Kang Westboy sendiri kiblatnya mengarah ke siapa sih rapper-rapper yang mungkin Mas biasa aja ngeliatnya. Ya kan ini lagi Kang ngomong. Westboy yang Kang Westboy lihat gitu. Hari ini, saat ini. Yang aku nge-influence banget sih untuk saat ini tuh tetap ya Tuan 13. Oh. Shout out buat Tuan 13. Shout out buat Tuan 13. Asik Shout out. banget, asik banget. Terus itu gimana? Asep Balon. Asep Balon siapa tuh? Balon. Nah itu rapper yang pakai bahasa Sunda yang
ngedelivernya tuh keren. Tapi untuk masyarakat Garut sendiri ketika dinyanyikan gitu, campur Garut, campur Indonesia, campur Inggris, itu gimana sih respon mereka tuh? Apakah bisa menerima di Garut? Alhamdulillahnya tuh menerima. Cuman ada ya nyinyir-nyinyir dikit mah yang Nyinyirnya namanya maksudnya juga apa yang dinyinyirin? kayak wah eksploitasi budaya gini. Padahal enggak, kita cuman di lagu ini tuh representasi kita dari Garut doang gitu. Iya, karena kan kalau Garut tuh aku banget, dangdut banget. Aku Dangdut tuh banget, ya udah deh, koplo ya deh banget, Garut tapi ini deh. ada genre baru, ada yang warna baru, Iya. mewarnai belantika musik tanah air. Keren banget bahasanya, keren Iya banget bahasanya. dong. Tapi sebelum kita beres-beres nih, Beres-beres. sebelum kita tutup toko, ada baiknya kita ini menginspirasi masyarakat dengan quotes of the day. Dimulai dari siapa, Pak? Dimulai dari siapa, Pak? Dimulai dari Bang Mai. Bapak dulu deh, Pak. Iya, Bang Mayun buat terakhir aja. Bang Mai dong, Betul. sini Saya dong. paling terakhir, Pak. Saya yang terakhir, Oke. Pak. Dimulai dari Fadara deh, kita. Ada nggak kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini. Silakan apa kata? Ya. Oke. Apa kata-kata hari tetap ininya tuh? semangat katanya. Tetap semangat. Tetap Kalau dari kamu? semangat. Padahal Kata hari ini Fadlan. mencintai kamu. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu juga. Oke. Akhirnya. Kalau dari dia dulu deh. Asik di kiss bay. Muah. Apel. Kata-kata hari ini Dava. Sayang. Aku sayang. Api yuk. I love you tuh. Jadi Pak Adi. Nah ini bukan main nih biasanya nih. Semoga harimu Senin terus. Itu kan kita menyenangkan kan ada Pak Adi dan Pak Dara. Jadi jangan mundur-mundur dong Mbak, saya kepepet nih. Gak maksud kamu West Boy. Jangan malu jadi orang Sunda, tapi jangan jadi orang Sunda yang malu-maluin. Kang Shena. Lakukanlah semuanya sekarang karena masa depan tidak ada yang menjanjikan. Udah keluar aja sana. Assalamualaikum. General sih nggak di stop-stop. Ibu unik. Ya, semangat terus. Itu doang. Semangat terus, ya ampun ya Bang Maya aja. Oke. Punchline kalau nggak punchline, awas ya, Bang, ya. Iya. Ayo. Tetap bertahan. Walaupun tak kuat menahan. Makasih banyak untuk West Boy, untuk Fadara dan juga untuk Boleh bersiap-siap. Mas Nur Ahdi. Iya betul juga. Terima kasih juga untuk pemirsa Pagi-Pagi Seru yang hari ini Ya, udah udah siap-siap menyaksikan dong. episode hari ini. Jangan lupa besok kita akan kembali di jam yang sama, jam 10:30 sampai jam 10:30 saya di TV One. Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. West Boy.